Sejarah perkeretaapian Indonesia memiliki banyak cerita unik. Satu di antaranya dari kawasan pegunungan. Sebelum era loko diesel seperti saat ini, untuk melewati kawasan pegunungan, tidak sembarang lokomotif uap yang bisa digunakan. Bila di Ambarawa, solusinya menggunakan rel bergerigi dengan lokomotif yang khusus pula, berbeda dengan kawasan Jawa Barat dan Aceh. Di Jawa Barat, jalur terjal membuat perusahaan kereta api pada masa itu, Staatspoorwegen atau SS, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, memilih membeli lokomotif uap raksasa dengan teknologi malet. Istilah yang digunakan untuk menyebut para raksasa ini dalam bahasa Belanda adalah de Bekoningen atau Ratu Pegunungan. Dalam waktu dekat, Komunitas Sejarah Perkeretaapian Indonesia atau KSPI akan menerbitkan buku tentang lokomotif raksasa ini. Pak Widoyoko sebagai Ketua KSPI adalah penulis buku yang berjudul De Bekoningen yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Untuk mengawali proses terbitnya buku, diadakan acara yang membahas lokomotif uap raksasa di Nusantara. Yang pertama adalah di Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Acara digelar pada 1 November 2022 bertempat di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian di Surabaya. Dalam acara yang dihadiri jajaran pengajaran mahasiswa ini, turut hadir pihak PT Inka sebagai produsen sarana perkeretaapian di Indonesia. Dalam acara ini, Pak Wid memaparkan apa dan bagaimana lokomotif uap raksasa. Sampai selesai hari itu aja ya. Mungkin ngomong Pak Wid dulu, setelah itu dilanjut Pak Ita. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih belum sampai tahap itu, mungkin itu sejarah itu bisa menjadi penyemangat untuk kita menjadi lebih maju. Ini sama dengan masa lalu atau bahkan lebih baik dari masa lalu, gitu ya. Oke, ya ini peta pabrik gula di Jawa. Jadi dulu yang mengawali kereta api di Indonesia ini adalah perusahaan swasta NIS. Nah, perusahaan negara ini, negara belum berniat untuk melakukan memulai bisnis itu tidak secara saja. Jadi 10 Agustus 1867 itu awal dari prosesnya kereta Indonesia. Sedangkan Staatspoorwegen ini terlibat pemerintah dalam bisnis kereta api. Jadi potensi angkutannya sangat besar. Jadinya kalau nggak diangkut dengan kereta api dengan apa lagi? Nah akhirnya tahun 1875 itu bulan Mei itu parlemennya dalam sidang parlemen yang program. Dari Surabaya, acara berlanjut ke Bandung. Bertempat di Aula Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia atau KAI, acara bedah buku De Bekoningen digelar pada 6 November. Dalam acara ini, turut dipamerkan memorabilia dan miniatur kereta api. Acara diawali dengan sambutan dari jajaran pimpinan PT KAI dan perwakilan dari Kompas. Swasta juga, teman-teman dari pilih, misalnya dari Lion Air, semua yang ada. Saya ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa kereta api di satu sisi berevolusi dalam penggunaan modernisasi
sehingga tidak perlu lagi harus antri panjang, tidak perlu lagi harus buka dompet, buka tas. Indo Yomo dari sumbu lokomotif uap raksasa di Indonesia. Jadi zaman dulu juga awal-awal transformasi kereta api ya, ini saya aktif membantu transformasi ketika itu. Cuman saya harus sampaikan bahwa Kompas dengan kereta itu sahabat dekat. Jadi Kompas itu kan berdiri 28 Juni tahun 1965. Dari sejak berdiri sampai sekarang tidak kurang dari 45.000 artikel tentang kereta api. Dan itu kita punya lebih dari mungkin 120 buku di seluruh Indonesia sekarang ini, supaya semua orang mengetahui bahwa kereta api tidak hanya di Jawa, tapi di pulau-pulau yang ada dari sana. Saya juga menggunakan buku dari beliau yang sama seperti ini, ini buku peringatan 50 tahun SS. Jadi tahun 1925 ini merupakan salah satu masa kejayaan kereta api di Indonesia. Jauh lebih kita sebagai perwakilan dari kereta api. Selanjutnya, Pak Awit kembali mengulas keunikan lokomotif uap raksasa yang merajai jalur pegunungan di Jawa dan Sumatera. Saya juga sangat bahagia bisa dikasih perhatian pembina dan pelabuhan perkembangan sapi dan pedati aja ya satu-satunya salah satu kereta api dan termasuk teknologi canggih yang ada di zaman itu. Operasinya pertama 10 Agustus 1867. Nah, dia itu berpendapat ya kalau NIS sudah mulai berjalan, nah itu pemerintah juga harus turut mengambil bagian sebagai bentuk kepedulian kepada kondisi di Hindia Belanda. Karena dilihat seperti tadi saya tulisan itu pabrik gulanya sudah banyak dan NIS juga tidak sanggup untuk menangani semuanya. Nah ini pencapaian pertama adalah dari SS menghubungkan Batavia dengan Surabaya dalam satu hari. Jadi cita-citanya Bandung tersambung dengan jalan rel. Nah itu volume angkutan barang sangat meningkat. Jadi tiap tahun itu volumenya makin banyak sehingga lokomotif yang untuk jalur pegunungan yang integrated dan kuat ada 3 jenis, ada lokomotif Meyer, ada Marel. Nah untuk tipe jarak dan Meyer itu salurannya uang tekanan tinggi disalurkan. Jadi itu yang merah itu saluran uang tekanan tinggi langsung dari boiler ke mesin uap. Nah itu banyak kelemahannya, yaitu terutama bocor karena dia mesin fleksibel, karena dia bergerak-gerak gitu ya. Nah sedangkan kemarin itu dari tekanan tinggi ke silinder mesin uap itu langsung nggak pakai pipa fleksibel. Pipa fleksibelnya hanya ke mesin uap bagian depan. Nah jadi itu menggunakan uap tekanan rendah. Keunggulannya di kemarin itu yang ke pipa fleksibel itu uap tekanan rendah, jadi lebih nggak peka terhadap kebocoran. Sedangkan ini garam dan Meyer sangat peka terhadap kebocoran karena tekanannya tinggi. Oke, jadi dan perbandingan antara power to weight ratio-nya lebih bagus tipe Marel. Oke, lanjut. Milik sekarang setelah jalan pembinaan dari C24. Nah, ini jalur ini lokomotif bikinan Westport dan dianggap sebagai lokomotif yang paling sukses yang dibikin oleh Westport. Terakhir lokomotif yang paling kuat adalah tipe CC10. Nah, ternyata setelah jalur Jakarta Bandung via Purwakarta tadi buka, wah itu ternyata alam Jawa Barat ini sangat subur. Hingga BDE CC10 itu juga terkejaran juga. Nah jadi lokomotif CC10
itu juga sering di double traksi, bukan karena pengen wah hebat double traksi ya butuh seperti itu. Jadi pemandangan double traksi lokomotif CC 10 di jalur Bandung Purwakarta itu bukan hal yang aneh, jadi hal yang biasa. Dan namun operasinya juga jadi biaya operasi dan penyiaran jadi mahal. Jadi SS berpikir untuk ya di lokomotif lagi, yang lebih kuat lagi. Di Austria ada insinyur namanya insinyur Goldsdorf, dia merancang lokomotif pegunungan itu 1 M. Ya, ini dibuat oleh pabrik Goldsdorf di Wina tahun 1911. Nah, jadi setelah Direktur SS mendapat kabar bahwa ada lokomotif seperti ini yang lebih kuat, dia langsung wah ini cocok ini buat jalur ini buat menggantikan lokomotif CC10 karena ini 6 as penggerak langsung dipotong jadi satu sehingga tidak ada prima fleksibel lagi. Jadi prima fleksibel itu menentukan satu perubahan lokomotif lain. Akhirnya dipesan yang apa namanya itu di handle oleh insinyur Eric Metzelty. Nah, kembali lagi ya, jadi rancangan dari insinyur Eric Metzelty ini berupa lokomotif 1F1. Ya, jadi karena di dunia ini juga nggak ada yang duanya, jadi ini termasuk unik di dunia dan mendapat nickname Japanese karena hanya ada di Java aja. Dan yang pertama dipesan sebanyak 110 lokomotif, namun setelah itu dipesan lagi untuk yang lainnya. Cuman ternyata pas dicoba dioperasikan di jalur Jakarta Purwakarta Bandung juga itu ternyata ada kelemahannya juga, yaitu keausan roda natar dan roda kali depan itu keausannya sangat apa namanya itu nggak normal gitu. Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk yang radius lengkungnya itu lebih besar sekitar 300 meter. Jadi walaupun sebetulnya lebih cocok, cuman ya itu jalur ada hingga Purwakarta itu radiusnya terlalu kecil. Oke, gula di Jawa gulanya ya. Nah, jadi kalau jaminan produksi gula tahun 1914, jadi kalau misalnya gerbongnya gede dia itu buntut gerbongnya ada di yang sedang, lokomotifnya ada di 40 km dari kota Genoa. Jadi kota Genoa itu jadi butuh lagi lokomotif yang lebih kuat. Nah, jadi saat itu SS memutuskan ke Eropa. Cuman saat itu ada perang dunia pertama di Eropa, jadi nggak bisa kesana karena ya kondisi perang ya. Akhirnya bisa ke Amerika. Nah, ini batch pertama dibuat oleh Alco, ya itu di 50 secara kodenya, dan ternyata di sana ada 8 unit. Ternyata juga lokomotif Alco ini walaupun tenaganya besar, tapi masih banyak kekurangannya secara teknis yang diantaranya banyak retakan gitu ya, dan banyak problemnya juga. Akhirnya problem seri DD10 itu DD50 itu disempurnakan lagi menjadi DD51 yang memperbaiki kelemahan-kelemahan dari DD50. Dan DD50 itu sejak tahun 30 itu dikonservasi dan dioperasikan lagi di sistem perjalanan Dipo Bandung, dan terakhirnya digunakan untuk ya DD51. Nah, itu 1200 itu juga lokomotif yang sangat intensif ya, besar sekali. Dan SS juga memiliki namanya proof duro.
atau dulu itu biro percobaan, atau sekarang mungkin namanya jadi Litbang. Nah, ini saya foto dari buku sejarah kereta api Indonesia jilid 1 yang dibuat oleh tim AK. Ini adalah percobaan dari SS untuk menyetok batu bara secara mekanis. Kenapa begitu? Karena ada jalur mulai dari pleret sampai ada larang itu nanjak kontinu. Nah, itu dibutuhkan tenaga yang juga kontinu. Jadi harus tenaganya harus kontinu sekian HP misalnya gitu. Jadi stopernya itu kerja keras gitu. Butuh 2 stopper. Jadi itu juga keteteran. Nah, jadi tugas stopper di jalur itu sangat berat. Jadi dicobakan sistem penyetok batu bara mekanis dari pabrik duplex. Namun ternyata tidak berhasil karena batu bara Indonesia itu terlalu lembut, terlalu kurang keras itu, karena batu baranya dari Bukit Hasan. Nah itu oke, ini setelah tadi lokomotif DD50 dan 51 beroperasi antara Pedalarang dengan Purwakarta ya sukses, besar lagi lokomotif DD itu jalur Bandung sampai Cicalengka Banjar. Nah, itu besar dari Hanoma dengan gambar dari Alko. Jadi sebetulnya ini kopinya dari Alko. Nah, di Hanoma sendiri ini gambar Eropa dari Alko sendiri, selain dari Hanoma juga dipesan dari Berskor dan Richard Hartmann. Oke, lanjut. Nah, jadi ini wilayah operasi dari lokomotif raksasa itu. Purwakarta adalah lokomotif di Batam Amerika, Pedalarang sampai Cibatu Banjar itu dioperasikan oleh lokomotif itu bisa mengetahui lokomotif apa yang sesuai untuk jalur pegunungan. Jadi kalau lokomotif DD itu terlalu berat, dia tekanan gandanya, jadi hanya di jalur pegunungan tertentu yang bisa dioperasikan lokomotif DD karena kuat menerima tekanan yang gandar yang besar. Nah, kalau yang jalur lain yang tekanan gandarnya rendah, ya perlu lagi lokomotif Maret yang kuat, namun tekanan gandarnya rendah. Akhirnya dipesan untuk lokomotif yang baru ke SRM Swiss, dan hasilnya rangkaiannya ya berupa lokomotif tipe CCI. Jadi semua lokomotif CC 50 atau Swiss 900 itu dilengkapi dengan pompa pemanasan. Nah, jadi setelah tadi belajar dari pengalaman lokomotif DD yang menggunakan pemanasan dan hasilnya sangat memuaskan, akhirnya diterapkan di lokomotif C50 ini. Jadi oke, bisa dijawab dengan ada di Aceh. Nah, jadi jalur kereta api di Aceh ini sebetulnya impian dari Jenderal Cornwallis. Jadi pada awalnya jalur kereta api itu cuma menghubungkan pelabuhan Lewe dengan Banjar. Selain terminal di Banjar juga di situ ada turbo generator. Nah, jadi yang tipe pertama itu ada turbo generator yang cukup boros pemakaian uapnya. Jadi setelah dimodifikasi turbo generatornya sama lampunya itu sudah diganti, dicoba karena ya memang jarang digunakan gitu. Jadinya merdeka ya lokomotif tunggal ini juga menjadi simbol persahabatan antara Indonesia dan Belanda. Lanjut. Nah, ini salah satu artikel dari
harian suara saya. Jadi saya briefing tahun 1979 otomotif dari Indonesia sedikit aja dia bisa berkati karena pihak kereta Indonesia itu dia merupakan bagian dari sejarah kereta yang di Belanda. Lanjut. Nah ini surat resmi dari Direktur Museum ke Kala Ketika saat itu Insinyur Sumari. Dua part itu yang bagus, jadi masih fit gitu lah walaupun modelnya kuat dan masih pakai. Jadi ya Insinyur Sumari belakang masih lokomotif yang masih aktif untuk berikut. Akhirnya ya yang dikasih yang ini justru lebih bagus. Kenapa akhirnya Sekolah Museum pilih lokomotif CC? Karena selain ini ada bikinan bioskop juga, ya kebanggaan di Belanda dan di Eropa sendiri, ya lokomotif pegunungan yang seperti ini juga nggak ada. Jadi dibuat oleh Rutger peralatan yang ada di kabin masinis, jadi bisa dioperasikan itu benar-benar pakai uang. Jadi acara berikutnya adalah tanya jawab yang berlangsung dinamis, di mana para peserta mencari tahu lebih jauh tentang sejarah perkeretaapian Indonesia. Bahwa Setelah acara bedah buku, para peserta menikmati berbagai miniatur dan memorabilia yang telah dipajang. Ada pula miniatur yang dijalankan untuk menjadi atraksi bagi peserta. Demikianlah video untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, ayo bagikan di media sosial kalian ya. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan yang terpenting, untuk kalian yang belum, ayo subscribe. Klik juga lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sport!